Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan kembali untuk belajar matematika. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi juga presensi kehadiran kalian. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama, kemudian yang berpenyebut berbeda. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran. Nah, bagaimana kalian sudah siap untuk belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran? Siap ya? Untuk penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengelompokkan bilangan asli atau bulat dan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Agar kalian lebih jelas, lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, untuk penjumlahan pecahan campuran dengan cara mengelompokkan bilangan asli atau bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3/2/6 ditambah 2/3/8. Untuk bilangan asli atau bilangan bulatnya itu 3 dan 2. Ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Kita tulis 3 ditambah 2. Kemudian ditambah 2/6 ditambah 3/8. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. KPK 6 dan 8 itu adalah 24. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi per 24 terlebih dahulu. Nah, ini kita hitung dulu. 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian ditambah 2. Nah, kita tulis dulu. Dijadikan per 24, maka 6 kali 4. Jika yang bawah ini kali 4, maka pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. Kemudian yang per 8 akan menjadi per 24, itu kita kalikan 3. Berarti pembilangnya juga kita kali 3. Sekarang kita hitung. 5 ditambah 2 kali 4, 8 per 24 ditambah 3 kali 3, 9 per 24. Nah, baru kita hitung lagi. 5-nya kita tulis 5 ditambah 8 ditambah 9 itu 17. Nah, untuk penyebutnya ini kita tulis 24, jangan ditambahkan. 24-nya kita tulis di bawah. Nah, hasilnya kita gabungkan. 5 17 per 24. Maka 3/2/6 ditambah 2 3/8 hasilnya 5 17 per 24. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini masih dengan cara mengelompokkan bilangan asli atau bulat dan pecahan biasanya. Ini ada 2 1/3 ditambah 4 5/6. Nah, ini kita kelompokkan dulu bilangan asli atau bilangan bulatnya, yaitu 2 ditambah 4, kemudian ditambah yang biasanya 1/3 ditambah 5/6. Nah, ini masih berbeda penyebutnya, kita samakan dan mencari KPK. KPK dari 3 dan 6 itu 6. KPK 6. Kita hitung sekarang. 2 tambah 4 hasilnya 6. Ditambah 1/3, dan sini 5/6. Nah, ini mau kita jadikan per 6 semua, berarti yang 3 ini harus kita kali 2, 9-nya juga kali 2. Dan yang 5/6, 6 kali 1 tetap 6 ya. 1 berarti sekarang hitung 6 ditambah 1 kali 2 2 per 6 ditambah 5 kali 1 5 plus 6 kali 1 6. Sudah sama penyebutnya. Sekarang kita lanjutkan hitung. 6 ditambah 2 ditambah 5 hasilnya 7 per penyebutnya 6.
Nah, sampai sini. Sekarang kita lihat untuk pecahan biasa ini karena lebih besar pembilangnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 6 ini kita tulis dulu, biar kita lupa 6. 7/6 artinya 7 dibagi 6. 7 bagi 6 artinya 7 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6 6. Nah, ini sisa 1. Maka 1 ini kita tulis yang besar. 1 untuk sisanya kita jadikan pembilangnya 1/6. Berikutnya tetap 6. Sekarang kita hitung 6 ditambah 1 hasilnya 7. 7. Nah, ini baru kita tulis 1/6. Nah, 2 1/3 ditambah 4 5/6 hasilnya 7 1/6. Nah, itu 2 contoh soal penjumlahan pecahan campuran dengan cara mengelompokkan bilangan asli atau bilangan bulat dan pecahan biasa. Untuk materi yang selanjutnya yaitu menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk contoh soal yang pertama ada 3 2/6 ditambah 2 3/8. Ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa semua. Pecahan yang pertama 3 2/6 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 3 kali 6 18 ditambah 2 20/6 ditambah 2 3/8. Pecahan biasanya berapa? 2 kali 8 untuk 16 ditambah 3 19/8. Ini karena penyebutnya itu berbeda, kita samakan dengan mencari KPK. KPK dari 6 dan 8 itu 24. Sekarang kita lanjutkan, diubah menjadi per 24 semua. 24 ini kita bagi 6, hasilnya 4. 4 kali 20 80. Yang kedua 24 dibagi 8 3 kali 19 57. Nah, sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 80 ditambah 57 hasilnya 137 per 24. Nah, ini karena lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, kita kembalikan, kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Kita hitung 137 per 24. Nah, itu mendapat berapa? Yang paling dekat dengan 137 perkalian dari 24 itu 5. 5 kali 24 hasilnya 120. Nah, sudah paling dekat ya. Sekarang kita kurangkan 137 dikurangi 120. 7 kurangi 0 7. 3 kurangi 2 1. Nah, ini sisanya 17. Sisa. Kita ubah di sini, kita tulis. Hasilnya tadi paling dekat 5. Kita tulis 5 seperti bilangan bulatnya 5. Kemudian sisanya kita tulis sebagai pembilangnya 17 per penyebutnya kita 24. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama, penjumlahan pecahan campuran dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang Bunda berikan satu contoh soal lagi untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk contoh soal yang kedua, menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini soalnya 2 1/3 ditambah 4 5/6 kita ubah semua menjadi pecahan biasa. 2 1/3 pecahan biasanya 2 kali 3 6 tambah 1 7. 7/3 ditambah 4 5/6. 4 kali 6 24 ditambah 5 29/6. Nah, ini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya karena masih berbeda. KPK 3 dan 6 itu 6, jadi kita jadikan per 6 semua. 6 dibagi 3 2 kali 7 14. Dan ini 6 dibagi 6 1 kali 29 29.
Nah, sekarang kita jumlahkan 14 ditambah 29 itu berapa? 43. Nah, ini penyebutnya 46. Nah, ini besar pembilangnya lagi, maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 43/6 atau 43 dibagi 6. 43 dibagi 6 paling mendekat itu hasilnya berapa? 7. Ya, karena 7 kali 6 itu 42. 7 kali 6 42, berarti punya 43. Berarti sisa berapa? 1. Nah, sisanya ini kita jadikan pembilang 1/6. Nah, hasilnya 21/3 ditambah 45/6 itu 7 1/6. Nah, sudah paham? Untuk cara menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran itu boleh dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Agar kalian lebih jelas, lebih paham mengenai materi penjumlahan pecahan campuran, sekarang coba kalian di rumah latihan untuk mengerjakan soal-soal yang Bunda berikan ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya di buku tugas matematika kalian. Kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab. Cara penyelesaiannya boleh dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua, bebas kalian memilih salah satu saja. Nah, untuk itu cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, kalian kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya agar kalian mendapat nilai yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.